Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita mengawali khutbah ini dengan bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang kita terima. Wabil khusus nikmat terbesar yang kita terima yaitu nikmat iman dan Islam. Sebagai nikmat yang terbesar, maka nikmat ini harus kita syukuri dengan segenap kesyukuran yang terbesar pula. Iman dan Islam sebagai nikmat yang terbesar tentu akan kita pentingkan atas yang lain-lain. Kemudian kesyukuran kita tidak berhenti hanya pada semakin khusyuknya hati kita di dalam merasakan nikmat-nikmat Allah dan mengucapkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita yang senantiasa kita hiasi dengan zikrullah, tetapi juga yang lebih penting adalah amal perbuatan kita. Bagaimana amal perbuatan kita ini adalah perbuatan takwa kepada Allah. Takwa kita jalankan dengan sebenar-benarnya takwa. Dan ketakwaan kita ini kita jaga hingga akhir dari kehidupan kita. Selanjutnya hadirin rahimatullah, di dalam kehidupan kita harus memiliki pemahaman yang benar di dalam segala hal. Salah satunya adalah berkaitan dengan rezeki. Pemahaman yang tidak benar tentang rezeki ini seringkali banyak menjadikan manusia menempatkan salah satu jenis rezeki menjadi satu rezeki yang paling utama dalam kehidupannya, dan kemudian hidupnya secara ugal-ugalan dilakukan hanya untuk mengejar rezeki yang dia yakini itu. Kita bisa dengan mudah melihat di sekitar kita bagaimana manusia bertindak ugal-ugalan hanya untuk mencari harta. Dalam dunia bisnis, dalam dunia politik, dalam dunia sosial, bahkan penjelasan-penjelasan tentang konflik pada level internasional juga bisa dijelaskan bahwa latar belakang utama ternyata adalah persoalan harta. Padahal persoalan harta ini sebenarnya adalah persoalan yang berkaitan dengan rezeki. Dan rezeki ini adalah persoalan yang sudah jelas dalam Islam, sehingga kita tidak perlu khawatir sama sekali. Kejelasan yang pertama, kita sudah memiliki satu keyakinan bahwa rezeki itu sumbernya dari Allah, dan Allah sudah menetapkan rezeki bagi hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ayyuhan nas, taqullaha wa ajmilu fi talabi, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha, wa in abta anha fattaqullaha wajmilu fi talabi khudhu ma halal wa ta'u ma haram.
Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Kalau Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sudah menyampaikan bahwa rezeki kita ini akan dijamin hingga kita wafat, maka mengapa kita harus khawatir? Tugas kita hanyalah mencari rezeki yang halal, meninggalkan yang haram. Dan itulah yang harus kita lakukan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimatullah. Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, salah satu ulama Al-Azhar abad ini, ya, beliau sudah wafat beberapa waktu yang lalu, mengingatkan tentang derajat-derajat rezeki. Beliau mengatakan darajatur rizqi al-mal huwa adna darajatur rizqi, al-afiyah hiya a'la darajatur rizqi, salihul abna huwa afdalur rizqi, wa ridha rabbil alamin huwa tamamur rizqi. Tingkatan rezeki. Al-mal, harta, itu adalah rezeki yang paling rendah. Kesehatan merupakan rezeki yang tinggi. Lalu anak-anak yang soleh merupakan rezeki yang paling utama. Dan keridhaan Allah SWT merupakan rezeki yang paling sempurna. Harta ini kalau kita amati dalam perilaku manusia sepanjang sejarah, tidak hanya sekarang, dalam lingkup yang luas, tidak hanya lingkup mikro individual, benar-benar telah membuat manusia hidup ugal-ugalan. Orang korupsi, orang menyuap, orang meninggalkan etika dalam bisnis, dalam politik, ya, semua bisa dijelaskan karena perebutan materi ini. Padahal kalau menurut klasifikasi Syekh Mutawalli, yang itu ada dasarnya dalam Quran maupun hadis, ini adalah rezeki dasar, rezeki yang paling rendah, yang Allah akan memberikan kepada semuanya. Bahkan sebelum manusia itu wafat, seluruhnya sudah selesai. Dan bahkan digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Mulk ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulam famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah yang menjadikan kamu untuk bumi yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan. Kita diperintahkan oleh Allah memang untuk mencari rezeki ini, ya. Dan kita hanya diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal. Dan Allah kemudian memberikan satu jaminan tentang hal ini. Tugas kita seperti hadis Rasulullah tadi, hanya mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Rezeki yang lebih tinggi atau bahkan disebutkan paling tinggi adalah kesehatan. Kesehatan ini bahkan banyak orang yang punya harta banyak seringkali tidak keberatan mengorbankan hartanya demi kesehatan. Tapi kesehatan ini tidak bisa dibeli dengan harta. Mungkin seseorang bisa membeli obat, menyewa rumah sakit, menyewa dokter, jasa dokter yang hebat, tapi tetap tidak bisa membeli kesehatan. Dan kesehatan ini adalah modal awal kita di dalam melakukan berbagai hal, sehingga kemudian hal-hal itu bisa kita lakukan dengan baik. Selanjutnya anak-anak yang solih
Anak-anak yang soleh ini tentu saja adalah satu rezeki yang lebih sempurna. Dia adalah rezeki utama karena tidak semua orang dikaruniai anak-anak yang soleh. Memang secara normal anak-anak yang soleh lahir dari orang tua yang soleh dan solihah. Maka kepada para orang-orang yang belum menikah di sini, yang belum punya anak, ya bahkan yang belum menikah sekalipun, ya, anak-anak yang soleh ini harus dipersiapkan. Jika kita ingin memiliki anak-anak yang soleh, maka tentunya harus lahir dari pasangan yang soleh dan solihah. Dipersiapkan dari sekarang. Dan bahkan orang-orang yang soleh pun belum tentu dijamin oleh Allah memiliki anak yang soleh dan solihah. Nabi Nuh alaihissalam memiliki istri dan anak yang kafir. Oleh karena itu, para nabi pun tetap selalu berdoa dengan sungguh-sungguh agar dikaruniai oleh Allah anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbi habli minas solihin. Dan kemudian yang terakhir adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ketika Allah sudah ridho pada kita, maka segalanya akan menjadi baik, karena segala sesuatu adalah tergantung dari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita yang mendapatkan ridho dari Allah tentu mendapatkan satu kenikmatan yang sempurna. Persoalannya barangkali adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ridho Allah. Dan ridha Allah ini tentunya kita dapatkan dengan kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masyarul muslimin rahimatullah, dengan mengingat hakikat rezeki dan juga memperhatikan pendapat Syekh Mutawali tadi tentang tingkatan-tingkatan rezeki. Semoga hal itu mengingatkan pada kita untuk tidak ugal-ugalan di dalam mencari rezeki yang namanya harta. Supaya hidup kita fokus, supaya hidup kita memiliki satu misi yang jelas. Yang mana misi yang jelas ini salah satunya adalah termaktub dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hidup ini harus fokus. Fokusnya adalah mencari kejayaan akhirat. Dan kejayaan akhirat ini kita cari dengan menggunakan segala sumber daya atau resources yang dianugerahkan Allah pada kita. Sehingga sumber daya yang dianugerahkan Allah pada kita ini kita alokasikan untuk mencari kejayaan akhirat, bukan kita gunakan untuk mencari kejayaan dunia. Memang di sini Allah mengingatkan, lebih tepatnya ya, Allah memperbolehkan bagi kita untuk menikmati dunia, tetapi di sini sekedarnya saja. Ada jatah-jatah tertentu bagi kita di dunia. Nah, jika visi ini kita miliki, maka tentunya hidup kita akan terarah. Terarah artinya akan mencapai arah yang benar.
dan arah yang benar kita adalah kejayaan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kita dalam kehidupan, dalam visi yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mencapai kejayaan akhirat, dan kita memiliki kemampuan mempertahankannya hingga nanti kita berakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribu mujibu da'wat. Ya khadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wal afiyatan fil jazati wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimis shalah.